Hai anak-anak, mari kita belajar pendidikan agama Islam. Kelas 4, mengenal sholat Jumat, duha, dan tahajud. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Anak-anak, ingatkah kalian mengapa kita harus sholat? Ada seseorang yang sangat baik kepadamu. Ia menjagamu, ia menyiapkan tempat tinggal untukmu, ia menyiapkan bahan makanan dan sebagainya. Seandainya ia memintamu untuk menemuinya, bagaimana sikapmu? Apakah kalian akan menolaknya? Apakah kalian bermalas-malasan menemuinya? Atau kalian datang kepadanya jika ada perlu saja? Tentu tidak, bukan? Anak-anak, sadarilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakanmu. Dia memelihara dan memberikan kalian nikmat yang tidak terhitung. Pantaskah kalian malas menemuinya? Padahal dia hanya mengundang 5 kali sehari untuk beberapa menit. Itu pun dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama. Kalian juga tidak perlu jauh-jauh untuk menemuinya. Dimanapun di bumi ini kalian dapat mendirikan sholat, di tempat keramaian ataupun sepi sendirian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kalian terbiasa mendirikan sholat sejak usia 7 tahun. Berapa usia kalian sekarang? Jika usia 10 tahun belum juga sholat, orang tua kalian dapat memberikan hukuman, misalnya tidak diberi uang jajan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, perintahkanlah anak-anak kalian agar melaksanakan sholat ketika berusia 7 tahun. Pukullah mereka ketika berumur 10 tahun. Pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Itulah pentingnya sholat. Pada bab ini kita akan belajar tata cara sholat Jumat, duha, dan tahajud. Ayo kita mulai. A. Sholat Jumat. Amati gambar berikut. Berilah komentar gambar tersebut dalam aktivitas berikut. Jawablah pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3 di buku latihan kalian ya. Jika anak-anak telah selesai menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas jawabannya. 1. Menurut kalian, apa keistimewaan hari Jumat? Ceritakan pengalamanmu kegiatan pada malam dan siang hari Jumat. Jawabannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hari Jumat adalah tuannya semua hari dan hari yang paling agung. Bahkan bagi Allah, hari Jumat lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada malam dan siang hari Jumat, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Kita juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Untuk peserta didik laki-laki, ceritakan pengalamanmu melakukan sholat Jumat. A. Apa saja persiapan yang kalian lakukan sebelum sholat Jumat? Yaitu mandi, memakai pakaian yang terbaik, dan minyak wangi. B. Bagaimana tata cara sholat Jumat di sekitar tempat tinggalmu? Pertama, menyegerakan pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Kedua, masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan berdoa. Ketiga, menjaga adab di dalam masjid. Keempat, dianjurkan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kelima, dianjurkan melakukan sholat sunnah lain sebelum azan dikumandangkan. Keenam, ketika masuk waktu sholat zuhur, muazin mengumandangkan azan. Ketujuh, khatib menyampaikan 2 khutbah di atas mimbar sambil berdiri. Kedelapan, setelah khatib selesai berkhutbah, muazin mengumandangkan iqomah. 9. Dalam pelaksanaan sholat berjamaah, meluruskan dan merafatkan shaf merupakan keutamaan dan kesempurnaan sholat berjamaah, termasuk dalam sholat jemaah Jumat. Ke-10, sholat Jumat 2 rakaat dilaksanakan secara berjamaah, dipimpin oleh seorang imam. Ke-11, zikir dan berdoa sesudah sholat Jumat. C. Menurut perkiraanmu, berapa banyak orang yang melakukan sholat Jumat di sekitar tempat tinggalmu? Jawabannya lebih dari 40 orang.
D. Pernahkah kalian mengikuti sholat Jumat dengan cara yang berbeda? Ceritakan kapan, di mana, dan bagaimana perbedaannya. Jika tidak pernah, kalian bisa menjawab tidak pernah. Jika pernah, maka kalian bisa menceritakannya. 3. Untuk peserta didik perempuan, ceritakan pengalamanmu jika orang laki-laki melaksanakan sholat Jumat. Apa yang kalian lakukan? Jawabannya melakukan sholat zuhur di rumah. Anak-anak, apa keistimewaan hari Jumat? Mengapa umat Islam melaksanakan sholat Jumat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hari Jumat adalah tuannya semua hari dan hari yang paling agung. Bahkan bagi Allah hari Jumat lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Inilah keistimewaan hari Jumat. Pada malam dan siang hari Jumat, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Kita juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bacaan salawat yang biasa kalian baca di rumah? Ayo bersalawat. Umat Islam diperintahkan untuk mendirikan sholat Jumat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Anak-anak, sejak kapan sholat Jumat didirikan umat Islam? Bacalah kisah berikut. Anak-anak, kalian ingat kisah perjalanan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat Jumat pertama kali dalam perjalanan hijrah. Beliau bersama rombongan melanjutkan perjalanan setelah beberapa hari tinggal di Kuba dan membangun Masjid Kuba. Ketika itu hari Jumat pagi, sebelum sampai di Madinah, waktu sholat Jumat telah tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan mendirikan sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf, tepatnya di sebuah lembah Al-Waruna. Sekarang di tempat ini terdapat masjid yang bernama Masjid Al-Jum'ah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, kaum muslim telah mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat ini dipimpin oleh Abu Ummah As-Sa'ad bin Zararah. Abu Ummamah adalah salah seorang dari 12 orang yang melakukan baiat Aqabah II. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur di hari Jumat. Sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Sholat Jumat hukumnya fardu ain, yaitu kewajiban setiap orang. Siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Amati gambar berikut. Kalian dapat melihat pada gambar 2 orang laki-laki bersiap melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat wajib bagi 1. Muslim, 2. Laki-laki, 3. Merdeka, 4. Balik, 5. Berakal dan sehat, 6. Penduduk tetap, dan 7. Bebas dari aneka halangan yang dibenarkan agama, seperti sakit atau orang yang bertugas menjaga orang sakit parah. Demikian juga cuaca yang tidak bersahabat, seperti hujan lebat, terik panas matahari, atau dingin yang menyengat. Termasuk juga halangan yang dibenarkan adalah rasa takut terhadap diri, bahkan harta yang dikhawatirkan hilang. Bagaimana dengan perempuan, anak-anak, dan orang yang sedang berada dalam perjalanan jauh? Apakah mereka wajib mengerjakan sholat Jumat? Jawabannya, tidak wajib mengerjakan sholat Jumat bagi 1. Perempuan, 2. Anak kecil, 3. Orang yang sakit, 4. Musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh, yaitu lebih dari 85 km, dengan syarat untuk keperluan yang dibolehkan agama. Mereka tidak wajib mengerjakan sholat Jumat, namun tetap wajib melakukan sholat zuhur. Jika mereka ikut mendirikan sholat Jumat,
maka sholatnya sah. Kewajiban sholat zuhur bagi mereka menjadi gugur. Anak-anak perempuan, kalian boleh ikut hadir di masjid dan mendirikan sholat Jumat. Ingat, keinginanmu untuk hadir di masjid disesuaikan dengan keadaan di masjid sekitar tempat tinggalmu. Apa saja persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat Jumat? Jika hendak pergi sholat Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk mandi, memakai pakaian yang paling baik dan minyak wangi. Anak-anak, bagaimana tata cara sholat Jumat? Yang pertama, menyegerakan pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Kedua, masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan berdoa. Ketiga, menjaga adab di dalam masjid, antara lain A. Menjaga kebersihan dan tidak mengotori masjid. B. Tidak berdiam diri bagi orang yang sedang junub atau haid. 4. Dianjurkan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan sebagai penghormatan ketika kita memasuki masjid. 5. Dianjurkan melakukan sholat sunnah lain sebelum azan dikumandangkan. 6. Ketika masuk waktu sholat zuhur, muazin mengumandangkan azan. Bagaimana sikap kalian jika mendengar azan? Jawabannya dengan menjawab seruan azan. Ada masjid dengan muazin yang mengumandangkan 1 kali azan sholat Jumat. Ada juga yang mengumandangkan 2 kali azan. Pada masjid yang mengumandangkan 2 kali azan, setelah azan pertama, jemaat diberi kesempatan untuk melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat. Selanjutnya, muazin mengumandangkan azan kedua. 7. Khatib menyampaikan 2 khutbah di atas mimbar sambil berdiri. Khutbah pertama dan kedua dipisahkan dengan khatib duduk. Ketika khatib duduk, jemaah dianjurkan untuk berdoa. Waktu antara 2 khutbah termasuk waktu mustajab untuk berdoa. 8. Setelah khatib selesai berkhutbah, muazin mengumandangkan iqamah. 9. Dalam pelaksanaan sholat berjamaah, meluruskan dan merapatkan shaf merupakan keutamaan dan kesempurnaan sholat berjamaah, termasuk dalam sholat jemaah Jumat. 10. Sholat Jumat 2 rakaat dilaksanakan secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Tata cara sholat Jumat sama dengan sholat fardu lainnya. 11. Zikir dan berdoa sesudah sholat Jumat. Anak-anak, berapa jumlah paling sedikit jemaah sholat Jumat? Sholat Jumat dilakukan secara berjamaah. Sholat Jumat dinilai sah jika yang berjemaah sebanyak 40 orang. Mereka termasuk orang-orang yang wajib sholat Jumat. Sebagian ulama mencukupkan jumlah paling sedikit jemaah sholat Jumat sebanyak 12 orang. Ada juga yang menyatakan cukup 3 orang. Betapa pentingnya sholat Jumat. Kalian harus rajin mendirikan sholat Jumat ya.